Eh, Buya, apa kabar? Assalamualaikum, Buya. Pak Hans, Pak Nanang, Pak Hans, ketemu lagi. Buya, tadi cara berdoa sudah, waktu-waktu berdoa sudah. Nah, yang paling penting adalah kapan ini diijabahnya doa. Kalau lihat cerita-ceritanya, Nabi Adam butuh ribuan tahun doanya dikabul. Nabi Zakaria butuh 40 tahun kalau salah untuk dikabulkan doanya. Nah, kita kalau yang zaman sekarang ini yang usianya pendek gitu ya, 60 tahunan gitu. Ini kapan dikabulkannya ya kalau melihat cara seperti itu ya. Waktu diijabahnya doa itu sangat panjang gitu ya. Mungkin itu juga didasari oleh kedekatan kita kepada Allah gitu ya. Sampai Allah tuh bisa menentukan kapan sih doa itu cocok buat saya misalnya dan sebagainya. Tapi ada juga yang ditunggu di akhirat mungkin gitu. Nah ini kalau juga tadi mendengar cerita tukang duren tadi yang mau diapakan oleh raja gitu ya, tentunya tukang duren itu punya sugesti, punya doa yang luar biasa gitu. Mungkin saking paniknya berdoa, jangan sampai di seperti dua temennya di depan itu begitu ya. Mungkin itu sugesti, sugesti, mungkin sugesti dan doa yang mungkin Buya dan Hans bisa lebih rinci lagi untuk kita sampai berdoa sampai doa itu bisa terkabul oleh Allah gitu sehingga sugesti apa sih yang dibutuhkan gitu. Mungkin itu saja Pak Buya. Terima kasih. Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ruhyat. Buya, silakan Buya. Terhan dulu barangkali. Oh, atau Pak Han dulu. Ya, katakan sisi sugestinya dengan doa itu. Iya, saya sering menghipnosis orang, tapi saya sendiri nggak bisa dihipnosis. Yeah. Tapi saya bisa memilih dari siapa saya dihipnosis. Jadi saya lihat dulu orangnya. Kalau orangnya itu benar-benar bisa saya percaya dari ketulusannya dan lain sebagainya, saya membiarkan diri saya dihipnosis kok. Nah, jadi saya bisa membiarkan diri saya dihipnosis oleh orang lain dengan syarat tadi, saya membiarkan dulu diriku mengamati dia, merasakan dia. Begitu saya percaya, setiap katanya itu merasuk ke saya kok. Seperti itu ya, jadi kepercayaan itu ditanamkan betul dalam diri sendiri. Dan lagi-lagi tadi, saya termasuk masih bebas memilih kepada siapa saya akan membiarkan diri saya dihipnosis gitu Pak Nanang ya. Nah, saya kira itu aja jawaban singkat dari saya. Oh iya. Ya, saya nyambung dari situ ini, bisa kembangkan pikirannya. Jadi, efektivitas autosuggestion yang kita lakukan itu nanti akan sangat tergantung sekali kepada setinggi apa kepercayaanmu kepada Tuhanmu itu. Akan diukur sejauh mana kepasrahan hatimu menerima segala ketentuan Tuhan. Apakah ada selain Tuhanmu yang menjadi tempat pergantungan hatimu? Apakah engkau masih mengandalkan orang yang lain selain Allah? Barangkali punya paman jenderal yang menolong Anda, atau orang tua yang menjadi pejabat tinggi. Selagi engkau masih meyakini ada pihak lain yang bisa menolongmu, engkau masih bergantung pada orang lain, jangan berharap Anda akan sukses mensugesti diri Anda sendiri. Ketika orang yang mensugesti saya itu, saya menilai di bawah saya ilmunya, nggak akan bisa tersugesti kok. Atau saya tahu keburukan-keburukan orang sugesti itu, tahu kejelekan-kejelekannya, juga tidak akan bisa tersugesti. Atau saya tidak sangat tergantung kepada dia, juga sulit tersugesti. Nah makanya keyakinan kita untuk meyakini bahwa kita berhasil mensugesti diri kita ini dengan melalui doa kepada Tuhan itu, kan perlu dimunculkan keyakinan yang sekuat-kuatnya bahwa doamu akan dikabul. Tetapi untuk meyakini akan dikabul itu akan sulit sekali ketika Anda masih ada orang lain yang bisa diminta pertolongan. Makanya
ini dalam bentuk kalimat eksklusif diutarakan dalam kontrak monoloyalitas dengan Tuhan, bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada kontrak monoloyalitas. Aku mengabdi hanya eksklusif kepadamu saja, dan aku hanya kepadamu saja meminta pertolongan dalam hal apapun. Itu kontrak monoloyalitas. Jadi pada akhirnya kalau Anda sudah menandatangani kontrak monoloyalitas dengan Tuhan, saya yakin 100% akan dikabul. Karena engkau akan mengatakan, kalau engkau tidak mengetuk pintu rumahmu, wahai Tuhanku, akan mengetuk pintu rumah yang mana? Aku tidak punya pintu lain selain pintumu ini. Percayalah akan dibuka oleh Tuhan. Jadi itu kembali kepada bagaimana kita mengelola akidah keyakinan kita sendiri. Oke, sedikit kita menyimpang lagi. Lalu Tuhan mana yang mengabulkan kita? Pertanyaan tadi itu, ya kan gitu. Nah, ini Al-Quran mengatakan begini. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, katakanlah orang Islam. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, ya, wan Nasara, dan Kristiani. Kata Tuhan, baik Muslim, Yahudi, Kristiani, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang percaya kepada Tuhan dan hari akhirat, wa amila sholiha, dan dia beramal saleh, berbuat baik kepada sesama, fala khaufun alaihim walhum yahzanun, falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan dibayar oleh Tuhannya masing-masing, dan wala khaufun alaihim wala yahzanun, dan dijamin akan hilang rasa takut dan kecemasan. Jadi siapapun agamanya, Tuhan pasti mengabulkan. Nah, ini yang jadi masalah ketika penafsiran ayat ini yang menjadi konyol bagi saya. Katanya ayat ini sudah di-cancel, yang cancel siapa? Masa ayat Tuhan di-cancel? Bahasa teori bahasa fikihnya namanya dinasakh, Pak Misrahan. Nasakh itu artinya di-cancel, dirubah. Nah, hadis Nabi bisa merubah Al-Quran. Yang tinggi pangkatnya siapa? Pangkat Nabi, pangkat Tuhan. Mana mungkin bawahan menghapus putusan atasan, gimana lagi? Seperti itu ya. Jadi artinya kapan akan dikabul? Ketika Anda sudah menandatangani kontrak monoloyalitas, bahwa tidak ada tempat meminta kecuali hanya engkau saja. Terima kasih, begitu kira-kira. Terima kasih, Bu.